Shalom, selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di Ratapan pasal pertama ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, hidup kita penuh dengan misteri. Hidup kita penuh dengan cerita yang belum selesai. Kita mungkin memiliki dua pekerjaan. Kita memiliki dua kegiatan. Kita mungkin menanam dua pohon yang sama, dengan cara yang sama, dengan perlakuan yang sama. Tetapi entah mengapa hasilnya bisa berbeda. Cerita yang diawali dengan cara yang sama itu bisa berakhir dengan cerita yang berbeda. Akan banyak hal yang membuat perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kita merenungkan misalnya untuk anak-anak. Kita memberikan perlakuan, didikan, kasih yang sama, namun hasilnya berbeda. Dan kita tidak bisa memaksakan mestinya seperti ini, harusnya seperti ini. Itulah misteri kehidupan. Oleh karena itu, tidak baik jika kita tidak mau merenungkan jauh ke depan tentang apa yang sedang kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan seperti sebuah mata air. Mungkin sekarang dia hanya sebuah tetesan, tetapi perlahan dia akan membesar, bahkan mungkin menjadi lautan. Perbuatan baik saya mungkin sekilas hanya baik, kecil, sederhana. Tetapi perbuatan yang selalu saya lakukan akan menjadi perbuatan yang sangat besar dan bahkan mungkin yang menyelamatkan banyak orang. Sebaliknya, perbuatan jahat yang kecil mungkin saya anggap sangat kecil biasa saja, tetapi karena dia selalu saya lakukan, itu akan menjadi malapetaka bagi banyak orang. Pada akhirnya kita akan terjebak dengan hasil yang sudah tidak bisa diperbaiki. Aku tidak menyadari ternyata perbuatanku itu hanya karena aku terlambat tidur. Aku tidak menyadari bahwa ternyata malapetaka yang kuterima ini hanya karena aku jarang makan, atau hanya karena aku jarang minum air putih, atau mungkin sebaliknya ternyata sukacita yang kuterima ini hanya karena saya selalu disiplin, hanya karena saya selalu berserah dan berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu itu dimulai dari hal yang paling kecil dan itu akan berdampak besar nantinya. Nah, hal inilah yang tidak dibayangkan jika mereka tidak dekat dengan Tuhan. Daud selalu mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat dia bersandar. Bahkan Mazmur itu penuh dengan istilah-istilah yang sangat menarik yang hanya dipakai oleh Daud. Tuhan, Engkau adalah gunung batuku, perisaiku, benteng pertahananku, dan masih banyak istilah yang lain. Itu mau menggambarkan betapa aku merasakan kebaikan Tuhan hanya karena aku selalu berserah kepada Tuhan dari hal-hal yang paling kecil. Dan itu juga mungkin yang akan kita sadari ketika dari sekarang kita berkata, aku mau selalu berserah kepada Tuhan. Dan Yeremia, yaitu firman Tuhan di pagi hari ini, menyadari dan melihat bagaimana bangsa itu jauh dari Tuhan, batinnya gelisah, hatinya remuk, penderitaan itu sempurna.
Menariknya itu disadari ketika penderitaannya sudah hampir sempurna. Tetapi ketika penderitaan itu belum datang, orang Israel berkata, mari kita lakukan apa yang kita senangi. Tidak usah dengarkan itu. Ini saja lakukan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia sebagai respons terhadap apa yang terjadi dengan Israel. Bangsa yang dulunya luar biasa, sekarang tidak berharga. Bangsa yang dulunya ditakuti, sekarang tidak berarti. Yeremia menyadari hal ini dan merasa sesak dengan semua yang ada. Mari kita bayangkan, mungkin banyak orang tua yang berkata, saya tidak mampu lagi menghadapi anak-anakku. Saya tidak mampu lagi menahan beban pikiran ini, melihat perlakuan mereka ini. Tetapi tanpa kita sadari, semuanya itu bermula dengan membiarkan orang tidak merenungkan setiap tindakannya. Memang ada istilah penyesalan datang terlambat. Alkitab selalu menawarkan cerita yang hampir, saya katakan cerita yang hampir selesai. Apa yang diingatkan oleh Allah tentang sebuah peristiwa selalu dipertontonkan bagaimana itu hampir selesai. Atau bahkan mungkin sampai selesai ketika Allah berjanji kepada Abraham. Mungkin Abraham pada saat itu akan ragu dengan janji itu. Tetapi kita yang membaca kisah Abraham, kita tahu bahwa pada akhir cerita janji itu terlaksana. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita tidak sedang membaca Alkitab yang tidak selesai, tapi sampai pada akhirnya diceritakan, dan sekarang cerita itu disampaikan kepada kita. Cerita itu kita mulai kembali. Apa yang terjadi kepada Israel adalah cerita yang hampir selesai. Hampir selesai. Bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang tidak setia. Dan apa yang terjadi pada nas ini adalah bagian dari cerita yang penuh dengan tangisan itu. Apa yang diungkapkan oleh Yeremia adalah sebuah respons terhadap cerita tersebut. Maka sekarang, di pagi hari ini, kita sedang menjalani sebuah cerita yang belum kita tahu kapan akan berakhir. Kita semua memiliki cerita yang indah. Cerita yang mungkin akan jauh lebih indah. Jangan pernah menyimpulkan cerita itu terlalu dini. Jangan pernah berputus asa dengan mengatakan, aku sudah selesai. Ceritaku sudah selesai. Kisahku sudah selesai. Jangan pernah mengakhiri cerita sebelum Tuhan sendiri yang mengatakan sudah selesai. Mari menjalaninya dengan baik. Berjalan bersama Tuhan adalah jalan terbaik untuk membuat cerita hidup kita yang sangat panjang ini berakhir dengan indah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sangat indah di pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang perjalanan hidup kami yang masih panjang. Ajari kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan rancangan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu belajar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap sahabat kami yang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka Tuhan dalam setiap cerita hidup mereka yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan cerita yang berbeda bisa berakhir dengan indah bersama Tuhan. Ajari kami ketika kami melangkah. Ajari kami ketika kami bertutur kata. Ajari kami ketika kami melakukan setiap kehendak dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi kehendak yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah doa kami. Terimalah setiap permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.